warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Muhtaromin, jajaran Suriah dan Tanfid, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, seluruh yang hadir yang berbahagia. Saya tadi bertanya kepada panitia bahwa tujuan diselenggarakannya pameran benda-benda peninggalan Nabi dan sahabat adalah untuk pembangunan kantor cabang Nahdlatul Ulama di Sleman. Tadi saya tanya dapat berapa sampai hari ini, sekitar 75 juta. Izinkan Pak Kiai saya transfer 25 juta biar genap 100 juta. Coro Kiai Durrahman la ora iso ngalim karo ilmune, minimal manfaat karo duwite. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya baru hari ini bisa buka di Jogja setelah 20 hari Ramadan berjalan. Satu pelajaran yang saya ambil dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga. Tetapi kenapa orang berpuasa bisa bersabar? Kalau toh kemudian orang berpuasa itu pura-pura masuk kamar, minum es teh, makan nasi padang, keluar dari kamar pura-pura puasa juga nggak ada yang tahu. Karena memang puasa ini satu ibadah yang tidak bisa dipamerkan dibandingkan ibadah yang lainnya. Anda sholat bisa diposting dengan gerakan-gerakan sholat. Anda sodakoh bisa dipamerkan kayak tadi Gus Miftah bilang, tak genepi 1 juta saya nyumbang 20 juta. Kok pamer Gus? Lebih baik pamer nyumbang daripada orang pamer tapi ora tahu nyumbang. Toh kemudian Al-Qur'annya juga tidak melarang alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirra wa alaniyah. Siang hari, malam hari, terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang enggak boleh itu siapa? Yang enggak boleh itu siapa? Yang enggak boleh itu adalah orang yang secara sembunyi-sembunyi tidak nyumbang tapi secara terang-terangan nyinyirin orang yang nyumbang. Nah, itu yang enggak boleh. Makanya kalau dulu dikatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, sekarang dibalik. Tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Orang sedekah bisa dipamerkan. Orang haji dan umroh bisa dipamerkan. Begitu masuk Masjidil Haram, selfie di depan Ka'bah. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda memamerkan ibadah puasa? Tentunya ini tidak bisa. Maka kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar walaupun dia haus, lapar, dahaga? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar walaupun puasa itu tidak enak? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Anda kan kesini bukan dalam rangka mendengarkan saya tausiah, tetapi dalam rangka menunggu adzan maghrib. Makanya secara fikih yang membatalkan puasa itu apa Pak Kiai Durrahman? Makan, minum. Satu lagi, apa yang membatalkan puasa? Makan, minum. Yang ketiga adalah adzan maghrib. Sama kayak kemarin saya di Jakarta pengajian sama teman-teman artis ditanya, Gus, ada nggak mas kawin yang paling dibenci sama perempuan? Ada. Apa? Mas kawin lagi. Mas kawin paling dibenci perempuan. Kalau bandara paling disukai pria di Indonesia, bandara Jawa Timur, bandara Juanda. Tukang sone baru paham. Nah, artinya apa? Kalau kita meyakini orang puasa itu bisa bersabar gara-gara adzan maghrib pasti datang. Tentunya kita juga harus bersabar dengan segala kondisi dan keadaan yang ada. Yen ono posone mesti ono bukone, yen ono posone mesti ono riyoyone. Cuman persoalannya adalah kita kadang-kadang kurang sabar ketika kondisi itu datang. Ketika kemudian untuk meraih sebuah kemenangan kesuksesan,
Kadang-kadang kita diuji dengan berbagai macam cobaan. Maka kalau saya bilang sama adik-adik santri begini, kalau kamu melihat orang sukses, jangan hanya melihat kesuksesannya, tapi proses untuk mendapatkan kesuksesan. Mungkin di sini salah satunya Pak Wiratno yang menjadi sejarah bagaimana kemudian yang tahu sejarah saya, dari from zero to hero. From nothing to something. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Caranya bagaimana? Ibnu Athaillah kemudian sering kali mengingatkan kepada kita dengan makolahnya, jadikanlah harapan dalam semua tindakanmu, jangan hanya berangan-angan alias tulul amal. Sehingga kemudian di situ kita sering disebutkan mal farqu bainar roja wat tamanni, perbedaan antara harapan dan angan-angan. Kalau PCNO hari ini pengen bangun kantor, kemudian dilakukan ikhtiar untuk mencari material dalam rangka membangun kantor. Melalui pameran, melalui jualan dan lain sebagainya. Itu jelas merupakan arroja atau harapan. Tetapi ketika kita pengen bangun kantor, pengurusnya cuma diam saja. Tidak melalui banyak proses, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Itu namanya bukan arroja tetapi tamanni atau hanya angan-angan. Makanya saya menyambut baik dengan niat PCNO untuk membangun kantor Nahdlatul Ulama. Tapi yang perlu diingat adalah tolong luruskan niat. Jangan dengan mengatasnamakan bangun kantor NO kita mengatakan dalam rangka menghidupi NO. Enggak ada ceritanya kita menghidupi NO, Pak. Yang ada kita yang cari hidup dari NO. NO itu kan terlalu kita eksploitasi, bagaimana tidak? Kita jualan apapun yang terkait dengan simbol NO itu laku, Pak. Peci gambare NO laku. Kaos gambare NO laku. Baju gambare NO laku. Coba serban gambare NO laku. Tapi ya mohon maaf ya. Di mana-mana ini saya matur, tolong jangan pernah pasang gambar NO di sarung. Saya tidak ridho. Ini saya sampaikan ketika haulnya Mbah Wahab Hasbullah tahun kemarin bersama Pak Jokowi. Saya tidak rela kalau gambar jagat ada tulisan Nahdlatul Ulama, Anda jadikan gambar di sarung. Bagi saya itu penistaan terhadap Nahdlatul Ulama. Coba Anda bayangkan santri pakai sarung gambarnya NU. Masuk toilet ngising, mau buka sarungmu tok tanpa kamu gantung sarungmu. Bila berarti gambar NU nyawang silitmu. Dan bagi saya itu penghinaan. Belum lagi kemudian Anda di pinggir jalan pakai atribut NU nguyuh ora cewek. Sembarangan. Artinya apa? Anda tidak bisa menjaga marwah NU. Kalau hari ini kita membangun kantor NU dalam rangka menghidupi NU, saya katakan hakul yakin niat Anda salah. Tapi kalau dalam rangka kenapa kita membangun kantor NU? Dalam rangka memperbaiki diri di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu baru benar. Karena yang perlu dihidupi itu bukan NU, tapi kita. Yang perlu diperbaiki bukan NU, tapi kita. Maka ketika kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, niatnya adalah memperbaiki diri di dalam Nahdlatul Ulama. Bukan memperbaiki Nahdlatul Ulama. Kita suul adab Pak kalau mengatakan kita memperbaiki NU. Sing rusak ki awakmu dudu NU. Bagaimana kemudian atas nama melanggengkan amalan-amalan NU, termasuk ziarah kubur. Itu yang untung bukan NU, Pak. Tetapi kiai. Wong nyatane wong ziarah kubur membawa jamaah itu niatnya bukan karena cinta wali, mergo golek bati. Nah, coba Pak Kiai Durman lihat saja. Nah, kiai-kiai nggawa jamaah ziarah wali, ini karena kita cinta wali, lah cangkemmu ora percaya aku. Itu hanya mencari selisih margin saja itu. Artinya apa? Kita eksploitasi terhadap Nahdlatul Ulama. Makanya saya nggak pernah, makanya saya bilang sama Pak Wi kalau mau ziarah memberangkatkan kiai-kiai nggak usah ditarik iuran. Nanti hisap saya besar, hisap saya abot. Mendingan gimana Gus? Kita carikan bis, kita sewake, daharnya kita tanggung, ayo Anda berangkat. Itu baru kemudian nguri-nguri amaliyah Nahdlatul Ulama. Apalagi kemudian Sleman berada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya yang Yogyakarta terkenal dengan pengurus Muhammadiyahnya. Ini betul-betul merupakan ladang jihad bagi kita. Mampu nggak kamu eksis di tengah-tengah kampungnya orang Muhammadiyah? Dan saya mampu menunjukkan itu Pak. Ketika saya menjadi James Bond jaga masjid dan kebon
di masjidnya orang Muhammadiyah, saya mampu eksis dengan amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Walaupun saya harus ngapusi ngakali. Kalau ngapusi dosa lah, ngakali ora lah. Nah, saya ngakali konco-konco Muhammadiyah di Taman Siso. Mereka nggak mau tahlilan, saya ganti pembacaan kalimat thayyibah. Walaupun kalimat-kalimat thayyibah digunakan oleh orang NU, saya protes. Kalau di lingkungan NU jangan pernah menggunakan bahasa kalimat thayyibah. Mohon maaf, jangan pernah menggunakan bahasa kalimat thayyibah. Langsung saya sebut tahlilan, yasinan. Ketika kita menggunakan bahasa yasin dan tahlil, tetap kita pergunakan, itu bagian dari al-muhafadzatu alal qadimis sholeh. Dan tentunya pengurus hari ini dituntut untuk wal akhdu bil ajdadil aslah. Bukan lagi bil jadid, tetapi bil ajdadil aslah. Makanya Kiai Said mengakui bahwa kemajuan dakwahnya Gus Miftah bisa diterima di lokalisasi di klub malam, bahkan di kalangan non-Islam, itu bagian dari al-jadil aslah. Bukan lagi jadid, bukan lagi baru, tetapi yang terbaru. Kenapa? Karena kondisi dakwah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam tidak ketinggalan zaman. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi yang selalu ketinggalan adalah orang-orang Islam. Maka saya mengapresiasi NU di Jogja yang berani menghalalkan kripto. Di saat banyak orang di luar sana mengharamkan kripto. Dan insya Allah untuk perjuangan saya kepada Nahdlatul Ulama, saya besok bulan Mei akan launching namanya MPC, Merah Putih Koin. Itu bagian dari kripto. Yang saya sampaikan kepada para kiai, termasuk Mbah Dim, termasuk Abah Lutfi, Bah mohon izin, saya membuat produk kripto. Sehingga apa? Ekonomi kita tidak ketinggalan zaman. Hari ini kita menjadi penonton terhadap dahsyatnya kemajuan dakwahnya Muhammadiyah dengan ekonominya. Walaupun Muhammadiyah hari ini juga stres gara-gara apa? Tidak punya kiai. Karena setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah tidak pernah punya kiai. Punyanya profesor. Profesor Amin Rais, Profesor Syafi'i Ma'arif, Profesor Din Samsudin, Profesor Haidar Nasir. Nah, kalau cuma prof, saya juga prof Pak. Tapi bukan profesor, provokator. Maka saya menyambut baik, insya Allah Pak, kalau saya ada rezeki, transfer hari ini tidak yang terakhir, insya Allah secara berkesinambungan bisa membangun pembangunan kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Dan sudah maghrib, ya nggak usah panjang-panjang, wong saya tombok, saya nggak dapat amplop kok ya. Wis nyumbang kan ceramah. Gitu. Mungkin itu, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama kantor cabang Nahdlatul Ulama Sleman segera terwujud. Amin. Malu sebenarnya kalau saya di mana-mana di Riau, di Kalimantan meresmikan kantor pengurus cabang, sementara tempat tinggal saya Sleman belum ada kantornya. Saya terima kasih kepada pengurus Tanfid dan Suriah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wujud kantor cabang Nahdlatul Ulama Sleman. Amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu, terima kasih Mbak MC. Tetap berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang-kadang pendusta. Ya ini yang hadir banyak-banyak santri ini. Ya Nduk ya. Santai. Ini ngabuburit. Mudah-mudahan benar-benar sesuai dengan acaranya. Ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Terima kasih. Tetaplah berbuka puasa dengan yang menyehatkan. Kenapa? Karena yang manis kadang-kadang justru menyakitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, modern sangat Gus Miftah.